Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Atalia Altila dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jurnal analisa forensik yang berjudul Amplifikasi in vivo dan in vitro fragmen 0,4 Kb di loop mtDNA sampel forensik. Dari tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk melihat amplifikasi in vivo dan in vitro fragmen 0,4 Kb di loop mtDNA sampel forensik dengan metode PCR menggunakan primer M1 dan juga M2. Kemudian secara in vivo sendiri dia menggunakan metode cloning menggunakan vektor PGMT dalam sel inang Escherichia coli JM109. Untuk di loop sendiri itu adalah salah satu daerah pada DNA mitokondria yang mempunyai laju evolusi 5 kali lebih cepat dibandingkan daerah lain pada DNA mitokondria. Barang bukti pada suatu kasus analisa forensik biasanya itu terdapat jumlah yang sangat sedikit, misalnya sehelai rambut, kemudian percikan darah yang kering dan juga kotor, kemudian serpihan sel otot atau setetes keringat. Sehingga sampel-sampel ini tidak mungkin dapat diidentifikasi dengan cara konvensional. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang metode, di mana metode ini terdiri dari tahapan kerja dalam penelitian ini. Yang pertama ada cara penyiapan tempat mtDNA, di mana cara ini itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan sampel yang telah diperoleh dari Laboratorium Forensik Fakultas Kedokteran Unpad Bandung. Tahap yang pertama, tambahkan 1 mg sampel, kemudian dicuci dengan buffer TE pH 8 sampai dihasilkan pelet berwarna putih. Kemudian untuk tahap yang kedua, lisis dilakukan dengan mencampurkan pelet sampel dengan 40 mikroliter buffer lisis 10 kali dan ditambahkan DDH2O steril sehingga volumenya mencapai 40 mikroliter. Untuk tahap yang ketiga, campuran reaksi diinkubasi pada suhu 55 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dia akan diinkubasi dan disentrifugasi sehingga supernata yang telah didapat itu dia akan dijadikan sebagai template proses dari PCR-nya. Yang kedua yaitu amplifikasi template mtDNA secara in vivo dengan metode PCR, di mana tahapan ini terdiri dari 4. Yang pertama, amplifikasi in vitro fragmen 0,4 Kb di loop mtDNA menggunakan primer M1 dan juga M2. Kemudian proses PCR ini dilakukan sebanyak 30 siklus dengan tahap denaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian sampai dia dihasilkan pemurnian di mana pemurnian ini dihasilkan dari PCR dilakukan dengan metode presipitasi etanol. Kemudian ada cara cloning fragmen hasil dari PCR dengan menggunakan kit vektor PGMT dan sel inang Escherichia coli JM109. Yang pertama ada legalisasi hasil PCR dengan vektor. Yang kedua yaitu pembuatan sel kompeten Escherichia coli JM109. Yang ketiga yaitu transformasi sel inang Escherichia coli JM109. Yang keempat yaitu seleksi dan isolasi plasmid rekombinan. Sekian yang telah saya jelaskan tentang jurnal ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.